Salam dalam kasih Kristus untuk saudara-saudara. Salam sehat, semoga senantiasa kita dalam keadaan menjalani kehidupan dengan baik sampai hari ini. Untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kehidupan kami Engkau senantiasa menyatakan karyamu dalam segala panggilan hidup yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur berterima kasih di tengah-tengah pergumulan-pergulatan dan terus berharap Tuhan akan memulihkan bangsa kami, hidup kami. Kami bersyukur lagi boleh berjumpa melalui media ini untuk merenungkan sabdamu. Bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, karena kami semua telah bersedia merenungkan sabdamu, mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, sabda Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu, itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin, firman Tuhan. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Itu tema kita. Peganglah perintahku dan lakukan. Saudara-saudara, secara genetika, seseorang itu umumnya mirip orang tuanya, ayah atau ibunya, atau mirip kakek nenek dari kedua belah pihak, katakanlah begitu. Kalau ada seorang anak yang justru mirip anak tetangganya atau mirip orang tua tetangganya, tunggu-tunggu akan ada orang yang kemudian dikasih jatuh dari tangga, lalu ditimpali dengan tangga, baru kemudian dimasukkan ke dalam belanga misalnya. Kadang-kadang kan ada orang katakan, kamu itu mirip sekali kau dengan bapakmu. Kamu mirip sekali dengan bapakmu. Bapakmu itu cakep, ganteng sekali. Kalau misalnya dia lagi nambah uang belanja sama istrinya atau sama ibunya misalnya. Seperti itu kan ada ungkapan, ada uang, ayah disayang, kurang uang, ayah kurang disayang, yang kemudian bisa dilelang misalnya. Atau kalau saya lihat-lihat, kamu itu mirip sekali dengan ibumu. Mirip sekali dengan ibumu. Ibumu itu kalau lagi rajin, masakannya enak. Tapi kalau lagi datang yang tidak rajinnya, masakannya itu nek-nek kita makan. Misalnya, seperti itu. Kan konon katanya seorang ibu itu ketahuan dari masakannya. Ketahuan dari masakannya. Kodenya itu ada di masakan. Jika enak, ya pokoknya lagi situasi enak. Jika lagi tidak enak, kode untuk menyelesaikan sesuatu. Apa yang harus diselesaikan? Pokoknya segera selesaikan sesuatu itu. Kalau tidak, ya seorang ayah bisa diselesaikan. Silakan konfirm ke ibu-ibunya ya. Atau kadang-kadang kita mengatakan, kalau saya lihat-lihat kamu itu mirip sekali dengan kakekmu yang berwibawa begitu. Apa itu berwibawa? Berwibawa bukan kemana-mana bawa bir ya, atau bawa bir kemana-mana, ada dibawa kemana-mana, bukan. Tapi berwibawa dalam arti bijaksana, arif, berhikmat. Anak muda katakan cool, so cool begitu, keren. Ya berwibawa, keren maksudnya. Dalam banyak catatan kan perilaku kita itu bisa diwariskan, bisa diturunkan. Kalau misalnya kita ingat istilah buah tidak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya. Itu kan istilah untuk mengatakan perilaku itu bisa diwariskan atau diturunkan, katakanlah seperti itu. Meskipun ungkapan ini sekarang kadang-kadang ada orang yang menggugatnya dengan mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dan bagaimana kalau misalnya pohon itu ada di tepi jurang, jatuh di tebingnya, lalu kemudian di bawah ada sungai, jatuhnya itu buah kan jadi jauh. Atau
Katakanlah ada kelelawar yang makan buah itu lalu dia bawa kemana, akan jatuhnya jadi jauh kan. Bukan begitu pemahaman soal buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mau itu kemudian, katakanlah buah mangga, mau itu kemudian dia jatuh di bawah air sungai atau dimakan kelelawar lalu dia tumbuh di mana, dari buah yang jatuh, dari pohon mangga yang jatuh, ketika buah itu tumbuh, yang tumbuh ya tetap mangga kan, bukan pepaya, bukan durian. Rasa dari buah pohon yang jatuh itu kemudian rasanya tetap mangga. Mungkin saja rasanya berbeda, mungkin mangga yang pertama itu induknya itu manis, lalu mangga yang kedua ini tidak terlalu manis seperti induknya, tapi rasanya tidak jauh berbeda, maksudnya tetap akan berasa mangga. Kan begitu, bisa jadi rasanya lebih manis, atau bisa jadi buah mangga yang jatuh tadi ini rasanya kecut, atau katakanlah rusak karena buahnya jadi rusak karena sering dipanjat oleh ibu-ibu yang ngidam misalnya. Itu kan ada mitosnya. Tapi prinsipnya adalah buah mangga itu akan tetap menjadi buah mangga, tidak jauh dari rasa buah mangga. Kita ini kan sudah sering sangat mensimplikasikan segala sesuatu. Apalagi kita ini generasi-generasi muda, ada begitu banyak hal yang ketika misalnya kita dengarkan yang menjadi rujukan-rujukan hikmat di masa lalu, kita terlalu pahami sederhana. Padahal tidak selalu begitu. Ada sesuatu yang selalu harus dipahami secara filosofi dan secara mendalam. Tapi artinya adalah dari ungkapan-ungkapan itu dan dari bagian-bagian yang kita renungkan di awal, perilaku itu bisa diwariskan. Perilaku itu bisa diturunkan, kan? Bukan hanya penyakit toh yang diwariskan atau diturunkan. Katakan misalnya orang katakan diabetes itu diwariskan keturunan, keturunannya bisa menjadi lebih berisiko kolesterol, darah tinggi dan lain-lain, itu diturunkan misalnya. Bahkan jangan salah, bukan hanya sakit-sakit itu yang bisa diwariskan, diturunkan. Sakit hati pun itu bisa diwariskan loh. Sakit hati pun itu bisa diturunkan loh kepada anak-anak atau kepada keturunan kita misalnya. Jangan salah, misalnya dari generasi ke generasi Israel dan Palestina itu terus mewariskan itu kan. Atau jangankan mereka, mungkin saja di sekitar kita yang sakit hati kita teruskan ke anak-anak atau cucu-cucu kita misalnya. Dan saya percaya saudara-saudara tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita persingkat, sederhananya begini, dari sisi wajah tampilannya pasti kita mirip-mirip dengan keluarga lah. Kalau kemudian dari sisi wajah tampilan kita tidak mirip-mirip keluarga, kemungkinan besar keluarga akan mengeluarkan kita dari rumpun keluarga misalnya. Dari sudut pandang budaya, ya kita mirip-mirip dari mana kita berasal. Saya misalnya sebagai seorang Toraja Tulen, kan dikenal dengan falsafah hidup yang penuh kekeluargaan atau kebersamaan. Pokoknya di mana-mana orang-orang Toraja itu pergi, ujung-ujungnya akan ada perkumpulannya. Itu ciri khasnya, falsafahnya. Umumnya dimulai dari kerukunan, akhirnya biasanya berujung di perkumpulan atau perhimpunan meja bundar, atau di sudut-sudut rumah atau di lapangan-lapangan. Orang-orang Toraja tahu itu perhimpunan atau perkumpulan meja bundar ya. Dasarnya tadi orang Toraja itu suka sekali kekeluargaan, suka sekali kumpul-kumpul dan bersama-sama untuk membina apapun yang awalnya sebenarnya bertujuan untuk membina keakraban, persaudaraan, keintiman. Tapi itulah, kadang-kadang kebersamaan itu justru diarahkan untuk hal-hal yang sebenarnya disadari tidak akan membangun, tapi menjadi bagian dari yang sering diabaikan. Nah, itu dari sisi perspektif, katakanlah wajah kita, tampilan kita, dari sisi kebiasaan kita atau yang biasa kemudian kita kerjakan. Orang bisa tahu itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya bertanya, dari perspektif Alkitab, kita ini mirip siapa? Bukan pertanyaan yang menarik ya. Kalau dari perspektif Alkitab, kita ini mirip siapa? Kita mau mirip Adam? Tentu kita akan mengatakan, saya tidak mau mirip dengan Adam. Kenapa? Adam itu orang yang tidak tahan godaan. Kita tidak mau mirip dengan Adam, tapi senang dengan godaan, toh, dan sering jatuh. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Atau kita mengatakan, kita mau mirip Hawa. Pasti lebih-lebih lagi kita tidak mau mirip Hawa. Kenapa? Sedangkan Adam saja masih manusia yang goda dalam hal ini. Hawa jatuh, Hawa yang digoda oleh ular, semuanya menjadi jadi itu apa-apa. Adam kan masih manusia yang goda. Kalau bahasa Indonesia, Hawa itu agak sedikit mengerikan ya. Adam dan Hawa. Hawa itu kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi katakanlah cikal bakal hawa nafsu. Kan jadi kayak tidak terlalu berarti sebenarnya. Dalam bahasa Inggris, Hawa itu justru diartikan Evi. Jadi orang-orang yang namanya Evi sebenarnya itu Hawa kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, Hawa itu justru Kafa, K-H-A-V-A, Kafa. Kafa itu artinya justru hidup, kehidupan. Jadi bayangkan ya perspektif
Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab kita memandang perempuan itu adalah hidup. Kalau kita misalnya ingat, dia akan dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki, dan dia akan menjadi ibu dari segala yang hidup. Itu Hawa, hidup. Jadi kalau misalnya saudara-saudara melihat perempuan, sebenarnya yang ada di kepala kita mestinya adalah kehidupan. Hidup itu artinya kita pun akan mengatakan, saya tidak mau, agak keberatan mau mirip dengan Hawa misalnya. Kita mau mirip dengan Habel misalnya, ya mungkin saja, tapi persembahannya kita lebih sering mirip Kain. Persembahannya Kain kan dicatat sebagian saja, sedangkan Habel kan semua yang gemuk-gemuk dan berlemak-lemak. Apalagi kalau kita mengatakan, kayaknya kamu itu mirip Kain, pasti kita lebih tidak mau. Karena Kain itu pembunuh saudaranya, orang pencemburu, dan cemburunya itu besar sekali. Mesti saudara-saudara hati-hati dengan cemburu yang over ya, itu bisa membunuh loh, hati-hati. Kita mau disebut mirip dengan Nuh, kita pasti mengatakan, saya tidak mau berhadapan dengan air bah yang besar, sedangkan disuruh saja di rumah tinggal kita tidak tenang. Apalagi kalau misalnya kita mau disuruh tinggal di dalam bahtera 300 hari lebih, kita akan tidak mau. Kita mau mengatakan kita ini mirip Musa, kita juga tidak akan mau. Kenapa? Musa itu pernah ngambek sama Tuhan, dan hasilnya dia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan kan. Dia hanya melihat saja dari jauh. Kita mau mengatakan kita ini mirip Petrus. Dia itu kajuru-juru, kajili-jili orang Toraja bilang. Sedikit-sedikit apa-apa terlalu cepat, sotak hasilnya salah misalnya. Kita mau seperti Paulus. Kita juga katakan, tapi Paulus soalnya nanti setelah ada peristiwa khusus baru dia bertobat. Untung baik kalau peristiwa khusus tidak langsung menyelesaikan kita. Nah kalau sudah selesai, atau kita mengatakan, saya mau mirip Daud deh, raja yang terkenal hebat. Tapi ingat, Daud itu ada masalahnya, Betsheba. Daud ini kan sebenarnya, ini bukan pelakor kan Daud ini, tapi pebinor, perebut bini orang atau perebut istri orang. Tapi entah kenapa justru sekarang pelakor yang lebih booming dalam Alkitab kan justru ada itu Daud, perebut istri orang. Ini mungkin karena masalahnya, ya sekarang mungkin banyak juga sih peikor, pebinor, tapi tidak terlalu ketahuan karena mungkin mulut perempuan memang lebih cepat menyebar misalnya. Saya mohon maaf jika tidak benar ya, silakan digugat dalam hati saja. Atau mungkin katakanlah kita mengatakan, saya mau mirip Salomo, raja yang bijaksana dan seterusnya. Ingat, di akhir pemerintahannya justru Salomo jatuh karena poligami, banyak istrinya. Poligami itu yang menjatuhkan dia kan. Kalau misalnya dari sekian tokoh-tokoh, sedikit tokoh-tokoh Alkitab itu kita tidak mau ada yang mirip, mau mirip siapa paling? Kalau begitu mirip Yesus mau kita mirip Yesus mau, atau kita serupa mau dengan Yesus. Kenapa? Ini bukan soal saya mau atau tidak mau, tapi memang itu tanggung jawab dan kewajiban kita untuk serupa dengan Kristus. Suka atau tidak, memang setiap orang yang percaya kepada Kristus harus disebut serupa dengan Kristus. Saya bacakan misalnya Roma pasal 8 ayat 29. Catat baik-baik ya, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita dipanggil dari semula, ditentukan, dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yakni Kristus. Apalagi kalau misalnya kita ingat lagi Kejadian pasal 1 kan, ayat 26-27. Saya akan membuat manusia, kita akan membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi memang ya, kita harus serupa dengan Kristus, dengan Allah, karena kita adalah gambar dan rupa Allah kan. Tidak ada pilihan lain, memang kita harus serupa dengan Allah yang adalah Kristus itu juga sendiri. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara-saudara. Di seluruh Alkitab kita tidak diminta untuk serupa dengan siapapun tokoh-tokoh, tidak ada. Hanya ayat ini yang memerintahkan kita untuk serupa dengan Kristus. Ibrani pasal 11 soal saksi-saksi iman, itu tidak dikatakan soal kamu harus serupa dengan saksi iman itu, tapi teladani perilaku iman mereka. Bukan sama dengan para saksi itu, tapi perilakunya. Nah kalau Yesus justru kita dikatakan serupa dengan Kristus itu sendiri. Mengapa kita harus satu rupa dengan Kristus? Mengapa kita harus sama dengan Kristus? Itu tadi, karena kan kita ini disebut anak-anak Allah melalui iman. Kita disebut anak-anak Allah melalui iman yang dinyatakan dalam baptisan kudus kan. Kita menjadi anak-anak Allah. Sama. Jadi jika kita tidak mirip serupa dengan Kristus, berarti kita bukan anak-anaknya Allah kan. Anak-anaknya ini siapa kalau kita tidak serupa dengan Kristus? Pasti kita tidak mau disebut anak kutus-kutus,
yang minyak ajaib itu, saya tidak lagi promosi ya, cuma iklan saja, meski saya juga belum pernah memilikinya. Kita juga kan tidak akan mau disebut anak-anak tikus, lebih parah lagi, atau anak kuskus, atau anak-anak tak becus. Atau tidak mungkin juga kita mau disebut anak-anak iblis, kalau misalnya kita tidak serupa dengan Kristus. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan kepada kita, pelayan atau pendeta, kamu ini seperti saja anak-anak iblis, sudah sangat yakin itu kita akan kemudian mencari gereja lain. Kau itu karaktermu kayak iblis saja, suka menjatuhkan tapi menjauh setelah menjatuhkan. Iblis kan begitu caranya. Ingat saja Ayub, setelah dia berbuat kepada Ayub, lari kan dia tinggalkan. Dia hanya memberikan sesuatu kepada Ayub, setelah itu dia tinggalkan. Begitu itu cara iblis. Allah yang bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara tahu kan, jika ada orang yang melakukan yang jahat dan tidak mau bertanggung jawab, lari, itu iblis. Nah, salah satu bagian dari serupa dengan Kristus adalah apa yang Yesus sampaikan dalam bacaan kita tadi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaannya, apa perintahnya Yesus? Untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi supaya perintah itu dilakukan, apa perintahnya? Di pasal 14 ayat 35 sampai 34, Yohanes 14 ayat 35 sampai 34, ada perintahnya di situ. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, kita mengasihi, cara mengasihi kita satu dengan yang lain sama seperti caranya Yesus mengasihi murid-muridnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi seperti cara Yesus mengasihi murid-muridnya. Perhatikan, standar mengasihi kita adalah sama seperti cara Yesus mengasihi murid-muridnya. Bagaimana kasih Yesus pada murid-muridnya? Tanpa kepentingan yang pertama. Coba kita periksa ya. Kepentingan apa yang Yesus peroleh ketika dia mengasihi murid-muridnya yang sebagian besar murid-muridnya itu adalah penjala ikan? Kepentingan apa yang dia dapatkan? Nah, mereka tidak punya kapal pesiar, ini para murid-murid penjala ikan pun tidak untuk kemudian menguasai laut kan? Ketika misalnya mereka menyeberang danau Galilea dan kemudian danau ombak teduh, Yesus bukannya justru mengatakan, kamu yang pelaut, kamu yang penjala, tolong kita. Tapi para murid-murid justru membangunkan Yesus kan? Atau kepentingan apa yang Yesus peroleh ketika misalnya dia pilih, dia menunjuk pemungut cukai menjadi murid-muridnya? Tidak ada. Kepentingannya justru selain dicemooh dan dihindari. Tapi itulah kasih Yesus, mengasihi murid-muridnya tanpa kepentingan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Yesus, cara Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa diskriminasi, tanpa membedakan. Jelas sekali. Perhatikan ketika Yakobus dan Yohanes ingin minta jabatan sebelah kanan dan sebelah kiri, justru Yesus katakan itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa di sorga. Urusanmu adalah menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan sesamamu, itu yang akan menjadi terbesar. Itu rumusnya kan, mau jadi terbesar ya jadi pelayan. Itu yang kedua, standar kasih Yesus kepada murid-muridnya. Yang ketiga, kasih Yesus itu tanpa batas, maksudnya tanpa dendam. Perhatikan dan ingat ya, waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati, murid-murid lari semua kan. Sampai-sampai yang mengubur mayat Yesus itu Yesus dari Arimatea loh. Tapi ketika Yesus bangkit, yang dijumpai Yesus kan tetap murid-muridnya yang melarikan diri tadi itu. Justru tetap menjumpai murid-murid Yesus yang telah sembunyi dan seterusnya. Menurut saya juga percaya bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada Yusuf Arimatea ketika dia sudah bangkit, meskipun Injil tidak mencatatnya ya. Tapi umumnya kalau misalnya kita mengalami seperti itu, misalnya kita menderita dan orang tinggalkan kita, lalu kemudian kita sukses dan seterusnya, paling kita katakan, ngapain lagi saya mau dekat-dekat dengan dia? Dulu saya menderita, dia aniaya saya, dia ninggalin saya, dan seterusnya kan? Dan yang lebih prinsip lagi, standar Yesus mengasihi murid-muridnya itu dalam bacaan kita tadi, ayat 16 sampai 17, kasih itu tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih Yesus itu tetap ada selama-lamanya. Ayat 16 sampai 17, bacaan kita tadi. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan kasih Yesus menyertai murid-murid selama-lamanya, kasih itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia,
sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Renungkan itu. Kasihnya Yesus itu selama-lamanya. Hal yang sama kemudian lebih ditegaskan kan dalam ayatnya yang ke 18 bacaan kita tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali lagi kepadamu. Artinya kan jelas sekali. Cara Yesus mengasihi murid-muridnya itu ada 4 standar kasih Yesus. Tanpa kepentingan, tanpa diskriminasi, tanpa batas atau dendam. Dan yang pasti tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hidup selama-lamanya itu kasih Yesus sama murid-muridnya. Ingat renungan minggu lalu batu hidup, litoi zontes, tidak akan pernah mati. Nah, perintah inilah, perintah mengasihi sesama inilah yang diberikan Yesus supaya menunjukkan cinta kita. Jadi perintah Yesus, kasihilah sesamamu. Cara mengasihi sesama itu seperti cara Yesus mengasihi murid-muridnya dengan 4 tadi kriteria. Itu perintah yang harus kita pegang dan lakukan. Jadi perintah apa yang akan kita pegang? Perintah mengasihi. Mengasihi seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan kasih seperti itu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Bukan sekedar mengasihi, tapi standar kasih seperti Yesus mengasihi murid-murid. Nah, jelas sekali itu. Tidak ada yang lain. Nah, perintah ini yang harus kita pegang. Kasih dunia tidak akan pernah melakukan perintah yang seperti itu. Kasih dunia tidak akan pernah memahami kasih yang demikian. Kenapa? Tuhan Yesus kan sudah katakan, dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak mengenal dan melihat perintah itu. Dunia tidak mengenal itu. Kalau misalnya kita mau renungkan secara sederhana, mana ada orang-orang di dunia ini tanpa imannya, tanpa mengenal kasih Kristus tadi, mana ada orang di dunia ini mau mengasihi tanpa kepentingan? Capek deh. Energi kita terbuang-buang, tidak ada untung, malah buntung kita misalnya. Bukan bunting ya, bukan bunting. Ini untuk para remaja dan pemuda. Jika kasih kamu ke orang lain di masa mudamu, misalnya katakanlah sementara pacaran, lalu kasih kamu itu kamu menjalin tali kasih kemudian membuat kamu bunting, ya itu bukan kasih Kristus, itu bukan kasih Yesus. Masa mudamu membuatmu bunting sebelum waktunya, itu bukan kasih Yesus ya. Tapi kasih yang lahir karena pengaruh minuman cap tikus itu kayaknya. Jangan begitulah. Jaga itu kasih Kristus dengan baik. Mana ada di dunia ini kasih tanpa pilih-pilih? Mana yang kita mau sayangi dan tidak? Tidak mungkin itu. Itu erat sekali kaitannya dengan kasih yang pertama tadi misalnya. Mana ada kasih yang tanpa batas memberi pengampunan? Seperti kasih Yesus tadi di dunia ini. Kita kan selalu mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Ya elah. Jika kesabaran ada batasnya, saudara-saudara, itu bukan kesabaran. Saya yakinkan saudara-saudara itu, kalau saudara-saudara mengatakan kesabaran ada batasnya, itu bukan kesabaran. Sebenarnya itu adalah titik berangkat kemarahan saudara-saudara. Sabar, tidak ada batasnya, sabar. Ya sabar, tidak ada batasnya. Nah, dan karena kasihnya didasarkan pada kepentingan, diskriminasi, kasih pendendam, itu kasih dunia ya, maka tidak mungkin kasih itu kekal. Kasih yang ditetapkan pada kepentingan, kasih yang menghitung untung rugi, yang diskriminasi, yang dendam dan seterusnya, itu tidak akan kekal saudara-saudara. Seperti kasih Yesus, tidak akan. Karena kalau sudah misalnya kita tidak lagi punya kepentingan, ya sudah kita akan cari yang lain dan seterusnya. Nah, hati-hati loh jika kita tidak meninggalkan kasih dunia dan belajar mempraktekkan melakukan perintah Yesus, yakni mengasihi seperti cara Yesus itu. Hati-hati loh. Bayangkan kalau dalam rumah tangga kita sudah meletakkan kasih kita atas dasar kepentingan. Misalnya kita sudah tidak punya kepentingan sama pasangan karena sudah tidak menarik, sudah tua dan seterusnya, diambang keretakan kan? Atau sebagai hubungan ayah dan ibu, kita sebagai anak-anak merasa, apalagi sih kepentingan saya sama ayah dan ibuku? Saya sudah tidak punya ikatan apa-apa, saya sudah kerja, sudahlah. Tidak ada lagi kepentingan apa-apa, justru malah saya yang dimorotin oleh orang tuaku misalnya. Kan kasihan, karena kasih kita letakkan atas kepentingan. Bukan seperti itu kan? Cara kasih Yesus. Atau kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, hubungan saudara bersaudara ini yang paling parah kan? Kalau hubungan saudara-saudara bersaudara bersepupuan misalnya atas dasar kepentingan, mau apa lagi kita? Belajarlah atas kasih Yesus yang tanpa kepentingan itu. Sudah diambang keretakan kita misalnya. Pun dalam persekutuan dengan jemaat, tidak jarang kan kalau misalnya kepentingan kita mulai terusik, tidak terpenuhi, kita ngambek lalu cari lagi persekutuan yang menurut kita akan memenuhi kepentingan dan keuntungan kita, akan kasihan. Seperti itu kan mestinya kita akan selalu bertanya, apa sih kepentingan Tuhan dalam kehidupan saya untuk menyatakan kasih? Ya memegang perintah tadi dan melakukannya. Mungkin saya tidak dapatkan kepentingan apa-apa, mungkin saya kemudian tidak memperlakukan diskriminasi dan seterusnya, tapi saya akan terus menyatakan kasih saya seperti kasih Kristus itu.
Nah, kalau kita terus belajar menyatakan kasih itu, percayaan itu juga akan sifatnya kekal, akan selalu diingatkan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini jaminannya. Kalau kita memegang perintah kasih seperti kasih Yesus itu, jaminannya adalah ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kalau begitu yang mana yang akan kita pegang dan lakukan? Kasih dunia yang tidak mengenal kasih Allah, atau kita mau memegang dan melakukan kasih Allah yang melampaui apapun itu? Mari hitung-hitungan sederhana ya. Saya yakinkan saudara-saudara tidak akan ada ruginya itu kita mengasihi Allah. Kenapa? Ya karena Allah adalah kasih. Allah penuh kasih. Mengasihi Allah yang adalah kasih, apa yang kita dapat? Ya kasihlah. Kan begitu. Limpah kasih setia kata pemazmur. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Allah sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebanding apa kasih kita kepada Allah dan kasih Allah kepada kita? Misalnya kalau kita mau hitung-hitungan sederhana, kan tidak mungkin dibandingkan. Kasih Allah itu kan besar sekali. Lalu kalau kita kepada Allah, misalnya kita mengatakan, besar sekali kasih Allah, kasih saya kepada Allah dengan kerja-kerja di gereja misalnya. Lalu kalau begitu, apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita ini? Mau dibandingkan dengan kerja Allah yang telah bekerja bagi hidup kita, sebanding apa? Atau kita mengatakan, saya telah mengasihi Allah dengan menjabat majelis gereja berpuluh-puluh tahun. Astaga, sebanding apa dengan kasih Allah yang bekerja seumur hidup? Atau kita mengatakan, saya mengasihi Allah dengan persembahan saya yang telah berjuta-juta misalnya. Lalu, sebanding apa kasih Allah dengan memberikan kita miliaran sel-sel yang ada dalam tubuh kita misalnya? Dan Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun pemberiannya pada kita kan? Kasih Allah itu luar biasa kan? Nah, cara Allah mengasihi yang tanpa kepentingan, diskriminasi, tanpa dendam dan kekal itu, cara itu juga lah yang kita pegang dan lakukan. Nah, pernahkah Allah menuntut kita? Kan tidak. Tapi kasih dunia, ada uang, ada barang. Bank misalnya, kita ambil kredit, lalu kita tidak bisa lunasi, kita bisa diedit sama bank. Mana lagi bunganya, Neng? Allah tanpa uang dan tanpa barang kita berikan kepada dia, dia tebus kita dengan cuma-cuma, dengan darah. Ingat 1 Petrus kemarin. Allah menginvestasikan kasihnya pada kita tanpa kita harus bayar kredit bulanannya kan? Pernahkah itu? Tidak ada. Investasi Allah pada kita itu tanpa kredit, dia berikan secara cuma-cuma, cash lagi, tunai, tanpa bunga, tapi dia selalu menambahkan kasihnya itu. Investasi Allah tanpa jatuh tempo kan? Yang ada justru dia membuat kasihnya itu masuk ke dalam kekekalan. Tapi saya selalu ingatkan saudara-saudara, jangan mengasihi Allah karena sekedar ingin meraih kasih Allah yang besar itu. Jangan mengasihi Allah karena sekedar mengharapkan berkatnya yang besar itu. Jangan begitu motifnya. Ingat bahwa jauh sebelum kita mengasihi Allah, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih kita kepada Allah, penegasan dalam bacaan kita adalah respons tanggung jawab kita untuk menjadi saksi kerajaan Allah. Kita adalah murid-muridnya. Kasih kita kepada Allah, kepada sesama yang standarnya adalah kasih tadi kepada murid-muridnya, kita lakukan sebagai penanda bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah saksinya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi dengan demikian, apa kerugian atau kekurangan dari memegang dan melakukan perintah Tuhan? Tidak ada. Yang ada justru kelimpahan. Coba saja kemudian lakukan dengan baik. Jadi saat orang memperhatikan tampang kita, orang akan ingat keluarga kita. Itu. Jika orang melihat kebiasaan kita, orang akan ingat asal-usul kita. Tapi saat orang memandang karakter kita, perilaku kita, sikap-sikap kita, orang jadi ingat, oh dia muridnya Yesus. Oh dia anak-anaknya Allah. Oh dia pengikut Kristus. Karena kita memegang dan melakukan perintahnya, yakni mengasihi seperti kasih Kristus kepada murid-muridnya. Jadi pegang dan lakukanlah perintah Tuhan bukan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kelimpahan dan keselamatan. Bukan itu. Poin kita justru kita memegang perintah dan melakukannya karena itulah tanda bukti cinta kasih kita terbesar kepada Allah, dan karena Allah dalam rohnya diam di dalam kita dan juga kita di dalam Dia. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa.
Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu hari ini untuk teguh memegang firman-Mu, memegang perintah-Mu, yakni mengasihi sesama kami sebagai tanda cinta kasih kami kepada Allah, seperti kasih Kristus yang begitu hebat itu mengasihi murid-murid. Karena itu, teguhkan iman kami dalam Roh Kudus untuk terus belajar dan diajar oleh Roh Kudus Tuhan untuk terus memegang dan melakukan perintah-Mu, mengasihi sesama kami seperti kasih Allah yang tidak pernah terbatas mengasihi kami semua. Terus kami berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan, jagalah kami, lindungi kami senantiasa. Terus mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, sembuhkan. Yang bergumul, yang berduka Tuhan, hiburkan. Berdoa bagi pemerintah kami yang terus berupaya untuk menangani penyebaran virus corona. Tuhan melindungi semua mereka yang terlibat, pun bagi para yang terdampak ekonomi, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, dan saudara-saudara kami yang telah Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan hidup kami semua, kiranya boleh berbagi dengan sesama yang ada pada kami. Teruslah nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua, dengarkan doa kami, jawablah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.